Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekarang kita lanjut ke pelajaran selanjutnya tentang Alfiyah Ibnu Malik, ya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa itu kalam, kalimat dengan qaul, ya. Itu dalam pembahasan yang kemarin. Nah, sekarang kita lanjut kepada nizam yang ke-10, ya. Bil jarri wat tanwini wan nida wa alif lam wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Zakarul musannifu rahimahullahu ta'ala fi hadzal bait alamatil ismi. Jadi pengarang menyebutkan pada bait ini kalimat bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal, arti tanda-tanda daripada tanda-tanda daripada isim. Nah, tanda-tanda daripada isim ini adalah menunjukkan, artinya mencukupi wujud tanda dari salah satu daripada tanda-tanda isim. Jadi tanda isim ini bukan hanya ini, ya, bukan hanya jar, tanwin, masih ada tanda-tanda yang lain, ya, yang perlu Anda tahu. Nah, jadi pertama, tandanya isim itu ayyakuna mudhafan. Nah, kalau dia mudhafun ilaih, ya, itu sudah pasti isim, ya. Nah, karena tidak mungkin yang tidak mudhaf itu jadi isim, ya. Pertama ayyakuna mudhafan. Satu. Yang kedua juga, sebelum kita sampai kepada bil jar dan tanwin alif lam ini, yang lain yang perlu Anda tahu, ya. Yang kedua ayyaudu alaihi dhamir. Nah, kalau ada dhamir yang kembali kepadanya, itu sudah pasti isim. Dua, ya. Sebelum kita sampai ke jar itu. Kemudian ayyakuna majmu'an. Nah, kalau dia menunjukkan jamak, ya, pasti isim, ya. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, kan? Itu sudah pasti isim. Kemudian ayyakuna musaggaran. Nah, kalau dia musaggar, misalnya kalimat musaggar itu kalimat rujail, yang tadinya rojulun menjadi rujail, wazan itu, ya, umair, rujail, itu namanya musaggar, ya. Pokoknya wazan-wazan itu juga bagian daripada tanda isim. Kemudian ayyabdila minhu ismun sharih, ya, ismun sharihun. Jadi kalau dia ada menjadi badal pada isim-isim yang sharih, artinya ketika dia jadi badal, kan ada isim lalu ada badalnya, pasti badalnya juga sama-sama isim. Deh, badlul ismi minal ismi, kan. Kemudian ayyakuna lafzuhu muwafaqan liwazan ismin akhar, ya, la khilafa fi ismiyatihi, artinya menjadikan lapasnya sepakat
karena wazan-wazan isim, ya, isim-isim yang lain yang penting sepakat wazannya sama, seperti misalnya kalau Zaidun ya karibun ya begitu, misalnya rajulun ya sama, ya, bakorun, nah itu bisa, itu yang sama-sama wazannya wazan isim, sepakat wazannya sama-sama isim, itu juga tanda daripada dia adalah isim. Ini yang belum kita masuk kepada huruf jar, tanwin belum dulu. Di luar itu yang perlu anda tahu. Kemudian ayakuna maknahu muwaffaqan li makna lafzun akhar sabitul ismiyatihi, bahwa menjadikan sepakat makna, ya, dengan isim yang lainnya, artinya sepakat maknanya bahwa itu isim, ya. Nah, apa kalau maknanya misalnya masjid, maknanya madrasah, artinya sepakat maknanya sama, dia berbentuk isim, itu juga termasuk tanda daripada isim. Jelas deh. Nah kemudian baru kita lanjut sekarang. Paminha, nah di antara tanda-tanda isim selain daripada yang tadi itu, pertama al-jarru, ada jar, beda jar dengan huruf jar, ingatan deh, jar dengan huruf jar, tandanya pertama yang anda kenal adalah jar, al-jarru. Kalau huruf jar kan ada hurufnya, sekarang apa saja nanti dijelaskan di sini. Nah, walaysal muradu bihi harful jar, nah, bukan ini maksud dengannya huruf jar, gitu kan? Ya, beda jar dengan huruf jar, li'annahu qad yadkhulu fil lafzi ala ma laysa bi ismin, karena huruf jar itu bisa dia masuk kepada yang bukan isim. Kalau huruf jar, ya. Jelas? Contohnya nanti kan kalau ada an masdariyah, min an tadriba, kan min harfu jar, huruf perintah, artinya dia bisa masuk kepada bukan isim. Nah, jelas? Jadi beda antara jar dengan huruf. Kalau huruf jar dia bisa masuk kepada yang bukan isim, ya. Nah itu maksudnya. Contohnya ajibtu min an kumta, contohnya ajibtu, nah fi'il fa'il min an kumta, kan mengherankan aku bahwanya kamu berdiri, ya kan, min an ini kan dia bukan isim, dia masih itu, an arfu masdariyah, kumta fi'il fa'il, ya kan? Nah, itu perbedaannya antara jar dengan huruf. Itu perlu anda pahami. Nah, kalimat yang tadi itu yang dikatakan min an kumta, itu namanya amil jar, ya, bukan huruf jar. Min itu dia sebagai amil daripada jar, karena fi'il fa'il an masdariyah, ya, dia bukan huruf jar. Nah, apa yang dimaksud dengan jar? Al jarru paminha wa huwa yasmilul jarra bil huruf, ini bil harfi wal idafati wat tabi'iyati, adalah yang meliputi yang nama jar itu. Pertama jar dengan huruf, baru utama deh. Pertama dia jar dengan huruf. Kemudian apa? Dikatakan jar itu juga bil idofati, kalau dia bersandar juga dia termasuk jar, dia kan berbaris bawah karena bersandar. Dua. Yang ketiga wat tabi'iyah, tabi'ulil man'ut, naat man'ut, kan mengikuti, dia juga namanya jar, ya, bukan hanya huruf jar. Nah, lalu nanti ada contohnya, nahmu marartu bi gulami zaidil fadil. Nah, marartu bi gulami zaidil fadili. Marartu fi'il fa'il,
bi, gulami ba harfu jar kan, gulami majrur satu. Kemudian mudhof idhofah, gulami mudhof, zaidin mudhofun ilaih, ya kan? Gulami zaidin. Kemudian zaidin mausuf, ya, naat. Nah, gulami zaidin fadil yang memiliki kelebihan, maksudnya kan? Berarti jar dengan huruf, kemudian jar dengan idhofah, yang ketiga dengan jar tabi'iyah. Jadi zaidil fadil ini kan, zaidil ini kan naat, lalu al fadil man'ut yang kena naat man'ut. Nah, jelas itu perbedaan antara jar dengan huruf jar. Jelas, nanti kan Anda bisa ulang dengar, penting itu ya. Maka fal gulami majrurun bil harfi, maka kalimat gulam itu dijarkan dengan huruf jar yang mengejarkannya, ya. Wa zaidin majrurun bil idhofah, nah, dengan zaidin itu dijarkan dengan idhofah karena dia bersandar. Nah, kemudian wal fadili majrurun bit tabi'iyah, artinya dijarkan karena naat. Kenapa? Li'annahu naat deh, wa na'tu ahadun ahwadut tawabil arba. Nah, yang dimaksud dengan naat itu salah satu daripada yang 4 itu. Apa itu? Naat atau taukid badal, ya. Yang 4 itu naat atau taukid badal. Jelas? Nih, berarti wa huwa asmalu min qauli ghairi biharfil jar. Nah, dan juga jar itu dia meliputi dari perkataan yang bukan huruf jar. Itu tadi yang saya maksud, bahwa tidak termasuk juga dia kan, kalau jar meliputi juga dengan yang bukan huruf jar. Li'anna hadza la yatanawwalul jar bil idhofah walal jar bit tabi'iyah. Artinya kata jar itu bisa juga tidak masuk kepada huruf jar yang idhofah, bisa juga dia masuk tabi'iyah, ya, tetap dinamakan jar. Kalau dia tabi'iyah naat man'ut sama-sama jar majrur kan, nah, tetap dia mengikuti. Kalau dia kalau naatnya berbaris bawah, ikut dia semuanya baris bawah, itu naat man'ut namanya, ya. Itu satu. Kemudian tanda daripada huruf jar kan bil jarri, kemudian wat tanwini. Nah, wa minha at tanwinu, tanwin deh. Nah, tanwin itu wa huwa ala arba'ati aqsam. Tanwin itu terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, tanwinut tamkin. Nah, ingatan ya, ingatan namanya tanwinut tamkin. Nah, apa kata lainnya biar Anda nanti tidak bingung? Nah, tanwinut tamkin itu kata lainnya adalah tanwinul amkaniyah. Sama, itu kalimat kata lainnya deh, kalimatnya yang lain daripada tamkin. Ada yang bilang itu namanya tanwinul amkaniyah, sama maksudnya tanwinul tamkin. Ada juga yang mengatakan tanwinut tamakun, patuh kan, tamakkana ya tamakkanu tamakunan, tanwinut tamakun, ya, sama maksudnya tanwinut tamkin. Atau tanwinus sorpi, sama, makanya ada nanti namanya kan isim munsorif pun deh, tanwinus sorpi, artinya isim yang ditanwinkan deh. Jadi kata lainnya ada tanwinut tamkin, tanwinul amkan, telu tanwinul tamakun, kemudian tanwinul sor. Itu kata lainnya, nanti hafal, dengar di rekamannya, catat.
terus. Ya, lalu itu dihafalkan. Kenapa dikatakan kok beda-beda namanya tapi maknanya sama? Kenapa? Wa yafidu annal kalimatal lati dakhala alaihi mutamakkinatun fil ismiyat. Fil ismiyati. Kenapa? Karena berfaedah bahwanya kalimat itu kan masuk, dia memungkinkannya untuk masuk di dalam isim. Makanya dikatakan tanwinus sorfi, tanwinut tamkin, tanwinul amkaniyah, tanwinut tamakkun. Nah, artinya nanti ilmu nahwu Anda luas. Dong jangan, oh itu bukan tanwin tamkin, tanwin tamakkun. Nah, patuh benar sebenarnya. Nah, jelas? Nah, yang mana dikatakan tanwinut tamkin sekarang? Wa huwal lahiqu lil asma'il mu'rabah. Setiap dia menjumpai isim-isim yang mu'rab, itu namanya tanwinut tamkin. Isim-isim yang mu'rab, ingat, bukan isim yang mabni, itu lawan dari mu'rab. Artinya isim yang menerima tanwin, yang isim mu'rab. Ya, Zaidun, Hindun, Amrun, itu namanya isim mu'rab. Ingatan Zaidin wa rajulin katanya kan, kecuali illa jam'ul muannasis salim, tapi kecuali jamak muannasis salim, karena di jamak muannasis salim tidak dia menerima namanya tanwinut tamkin. Nah, tanwin yang diterima namanya tanwin muqabalah, beda. Ketika mu'minati, kalau Anda taruhkan tanwin di situ menjadi mu'minatin, tanwinnya bukan itu tanwin tamkin, bukan tanwin sorfi, bukan tanwin amkaniyah, bukan tanwin tamakkun. Nah, ya itu yang kecuali jamak muannasis salim. Nahu muslimatin contohnya kan. Wa illa nahu jawarin wa gawasin wa sayati hukumahuma. Artinya nanti kalau masalah kalimat jawarin khawasin nanti datang hukumnya di belakang, ya. Pertama ini maksud dengan tanwinut tamakin, tanwinul amkaniyah, tanwin, sengaja saya ulang-ulang, tanwinul tamakun, tanwinus sorfi, tanwin yang masuk kepada isim-isim yang mu'rab. Artinya isim yang mu'rab itu isim yang menerima tanwin. Kan kalau sapni tidak menerima tanwin, jangan bilang sapniun, ya. Isra'iyun, saupiyun, tidak, dia tidak menerima itu namanya isim mabni, ya. Kecuali kamilun baru, itu namanya tanwinnya tanwin tamkin, isimnya namanya isim mu'rab. Ndak kena pika jadi pikun susah dah kan. Dembe. Itu jelas. Nah, kemudian wa tanwinut tankir. Ada namanya tanwin yang mana dikatakan tanwinut tankir? Wa huwa lahiqu lil asma'il mabniyah. Itu yang menjumpai pada isim-isim mabniyah. Indah, ya. Farqan baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Itu yang membedakan nanti antara dia makrifat dengan nakirah. Itu tanwinnya namanya tanwinut tankir. Contohnya marartu bi saybuyahi wa saybuyahin akhar. Ada orang bernama Saibuyah, kita kenal dia, kita kenal, ya. Kita kenal orangnya, ini namanya Saibu. Tapi ada juga banyak orang namanya Saibuyah kita tidak kenal. Nah, jelas apa enggak? Nah, yang tidak kita kenal itu namanya nakirah, yang kita kenal itu namanya makrifat. Nah, kalau dia makrifat Anda bisa Saibuyahi. Aku melampaui dengan si Saibuyah. Tetapi kalau Anda tidak kenal si Saibuyah ini, Anda bilang bi Saibuyahin.
Jelas itu yang membedakan antara tanwin tangkir dengan tanwin tamkin. Ya, maka dia meminta kepada isim-isim yang kala seperti itu boleh Anda mengatakan Isra'iyun, tapi ketika kita tidak kenal. Nah, jelas. Nah, ketika dia itu nakirah, itu artinya samar. Jelas. Nah, kemudian kata tadi itu Sayyibuyahin itu, nah binaannya Sayyibuyah itu orang Arab itu banyak yang berselisih, mukhtalaf alaih, banyak yang berselisih pendapat tentang. Lalu alasannya kan paminal Arabi mayu'rabuhu i'rabul mamnu. Ada orang Arab itu dia mengerob tetap, tapi erobnya terhalang. Yo kan paran sih dengan Arab minas sarfi, terhalang dia dari tetap dia bilang Sayyibuya, tapi tetap dia erob tanwin, tapi enggak dia sebut, dia terhalang masuk itu pendapat. Nah, makanya perlu Anda tahu namanya. Kalau Anda bisa nahwu itu perlu sekali tahu ada namanya ulama Kufah, ada namanya ulama Basrah, ada namanya ulama Hijaz, ada namanya Bani Tamim, macam ya. Jelas. Ada yang Bani Najid, itu dia punya bahasa-bahasa tersendiri di dalam tata bahasa, ya. Nah, begitu kira-kira. Kemudian yang ketiga tanwinul muqabalah. Nah, ini yang disebut tadi wa huwal lahiqu li jam'il muannatsis salim. Innahu muslimatin. Nah, di dalam jamak muannatsis salim itu kalau ada tanwinnya itu namanya tanwinul muqabalah. Jelas Pak, innahu bi muqabalatin nun, karena dia mengabulkan kalimat nun bi jam'il muzakkaris salim. Nahwu muslimin. Nah, ketika Anda bilang kaum muslimatin rahimakumullah, berarti di situ ada wanita, ada juga laki-laki. Caranya taruhkan dia tanwin. Nah, jelas itu namanya tanwin muqabalah. Nah, kemudian tanwinul iwad. Nah, ini tanwinul iwad ini panjang. Nanti saya jelaskan di waktu yang lain karena sangat panjang ya penjelasannya. Nah, ini kita baru sampai kemarin kepada, ingat, 3 tanwin. Nah, kan tanwin dibagi jadi 4. Ini baru kita sebut 3. Pertama tanwin. Nah, terus kedua tanwin tangkir. Ketiga tanwin muqabalah. Sampai 3 dulu, yang 4-nya besok ya. Jelas? Nah, besok kita lanjut deh. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.